sudah jelas tidak terlepas dari perpecahan yang terjadi di Ahlussunnah wal Jamaah. Sesekali kita memang boleh menuding sana sini, menuding kanan kiri, tapi kita sekali-kali tidak harus menuding diri kita sendiri. Mereka, aliran-aliran itu menurut pandangan Majelis Ulama Pusat menari-nari di atas perpecahan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira kalau Ahlussunnah wal Jamaah bersatu, ini kata kunci, tidak akan pernah ada aliran-aliran sesat itu di Indonesia. Apapun bentuknya, yang merupakan ancaman dan sebagainya. Karena itu, Majelis Ulama sejak awal sebagai amanat dari umat dan anggotanya terdiri dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia sudah mengeluarkan fatwa dalam konteks ini tentang Syiah. Pada tahun 1984, Majelis Ulama mengeluarkan fatwa itu dikenal sebagai fatwa kewaspadaan terhadap bahaya, yaitu fatwa yang memberikan warning kepada masyarakat dan umat Islam seluruhnya bahwa Syiah berbahaya, baik ancaman akidah maupun ancaman politik ideologi, sebagaimana menjadi topik di dalam kajian pada pagi hari ini. Tahun 1984, Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa itu. Ketika itu tentunya semuanya masih ingat, fatwa itu dikeluarkan dalam konteks merespon terjadinya pemboman Borobudur di Magelang dan 2 gereja di Malang, serta bus pemudi yang menuju ke Bali meledak di kota kecil Paiton, Kabupaten Probolinggo. Kemudian di dalam persidangan di Kota Malang sudah jelas pengaruh Syiah ada di situ. Buku-buku Humaini tentang As-Saurah dan juga atribut-atribut lainnya juga dijelentrehkan di dalam pengadilan itu. Baca buku yang saya kutip di dalam makalah ini. Ada buku itu menjelentrehkan persoalan ini juga di dalam bab tertentu. Kemudian jawab otaknya peledakan itu dilarikan ke Iran. Kemudian ada kabar berikutnya dipindahkan ke Suriah. Entah sekarang di mana ketika Suriah sekarang berkolak. Jadi ini mengindikasikan Majelis Ulama sejak dini sudah mendeteksi ini, dan dalam rangka amanah mengawal akidah umat sudah melakukan sesuatu itu. Hanya saja mungkin yang kurang dari Majelis Ulama sosialisasinya kurang. Oleh karena itu terakhir keluarlah buku ini yang sudah diterbitkan dan dicetak puluhan ribu, dan mungkin minggu depan sudah ratusan ribu, dikirimkan ke seluruh cabang-cabang sampai ke kecamatan-kecamatan Majelis Ulama sebagai panduan bagi umat Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengenali siapa yang berbeda. Tujuannya. Jadi saya tertarik dengan topik ini. Pertama, saya ingin menjelaskan aspek ideologi, dan yang kedua adalah aspek akidah. Aspek ideologi, sejak saya mengikuti pendidikan Lemhanas Republik Indonesia, teman-teman jenderal peserta Lemhanas itu juga mendiskusikan ini. Karena apa? Karena sudah ada pengalaman di Iran, ada pengalaman di Irak, ada pengalaman di Libanon, dan pengalaman di negara-negara lain juga termasuk di Malaysia dan di Indonesia. Ini sudah kerepotan karena kita tidak pernah tegas untuk mengkaji lebih dalam dan memberikan keputusan-keputusan yang memberikan kepastian hukum kepada umat. Karena kita ini umat mayoritas, karena itu dituntut untuk tidak terlena dan tertidur, tapi antisipatif terhadap agresivitas Syiah yang sudah berkali-kali melakukan trik-trik penyebaran yang sesungguhnya kalau mengacu kepada keputusan Qatar, Syiaisasi itu tidak boleh. Apalagi Syiaisasi itu sudah diwarnai dengan nuansa penghinaan, pelecehan terhadap sahabat Nabi, terhadap para istri Nabi, Ummahatul Mukminin dan lain sebagainya. Ini juga akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan sebagaimana kasus di Sampang. Nanti akan dijelaskan oleh beliau ini Gus Idrus sebagai orang NU dan orang Madura yang mengerti karakter Madura, kira-kira ada apa di Sampang itu akan dijelaskan karena beliau ini orang Madura. Bapak-bapak hadirin hadirat sekalian, dari aspek ideologi sudah jelas. Pasca revolusi Iran dan pengaruh revolusi yang masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia masih belum tahu apa-apa tentang Syiah. Termasuk yang berbicara di depan Anda ini pada awal-awal tahun 1979, belum ada orang keluar masuk di hutan Iran di Jalan Dr. Aminoto 110. Saya sudah keluar masuk di sana.
Dan saya masih punya visa Iran, ke Iran. Saya sejak revolusi, atas dasar ketidaktahuan saya tentang doktrin Syiah, saya membuat 2 buku. Yang pertama, Khomeini dan para sandera AS, dan peristiwa berdarah di Mekah pada tahun terjadi tahun 1987. Belum ada orang keluar masuk di sana. Saya sudah keluar masuk di tuduhan Iran. Jadi artinya saya tahu sejak awal bahwa ini adalah ancaman negara, karena imamah adalah ideologi yang sebuah keniscayaan di dalam doktrin Syiah, bahwa imamah itu, ideologi imamah itu akan diperjuangkan sampai kapanpun untuk perjuangan politik. Kita bisa lihat bagaimana ketika terjadi revolusi di Iran. Sebetulnya revolusi Iran bukan revolusi yang mewakili umat Islam sedunia. Umat Islam mana yang diwakili? Sedangkan 90% umat Islam itu Ahlussunnah wal Jamaah. Justru yang terjadi di Iran, kalau kita cermati, ini adalah Syiah versus Syiah. Yang pertama adalah Syiahnya Syah Reza Pahlavi yang dijatuhkan oleh Syiahnya Khomeini, Syiah konservatif. Artinya Syiah modern yang didukung oleh kaum Akhbari melawan Syiahnya Khomeini yang didukung oleh kaum Usuli, yang pada akhirnya kemenangan diraih oleh Syiahnya Khomeini, yaitu Syiah faksi Usuli. Di situ kemudian akhirnya Akhbari yang diwakili oleh Ayatullah Syariat Madari terpinggirkan, termarginalkan sampai dia mati ngenes di dalam tahanan rumah, dan tidak boleh upacara pemakamannya disertakan oleh Khomeini karena ini lawan politiknya. Jadi sudah ada di internal Syiah sendiri seperti itu. Ketika terjadi revolusi, Presiden pertama Bani Sadr seandainya tidak lari terbirit-birit sampai sekarang dia berada di Prancis, mungkin sudah mati digantung. Dan Perdana Menteri pertama yang sesungguhnya itu termasuk cucu kemenakan Khomeini juga mati digantung karena berlawanan dengan kehendak Khomeini. Dan ketika terjadi di parlemen Iran pada masa awal Republik itu dibangun, terjadi pembunuhan Ayatollah Baheshti dan sejumlah anggota parlemen. Belum lagi ribuan umat yang tidak berdosa mati, sehingga pers internasional ketika itu mengatakan bahwa revolusi telah memakan anak kandungnya sendiri. Periode berikutnya terjadi perang Iran-Irak. Yang kita semua tahu bahwa ketika revolusi dicanangkan, Khomeini mengatakan la hurbiya wala syarbiyya. Amerika setan buzur, kemudian Rus setan buzur, kemudian yang terakhir remang-remang sudah hilang, tinggal Rus buzurnya sudah hilang karena terjadi perselingkuhan politik antara pemerintahan Khomeini dengan Rusia sampai sekarang, dan yang ada tinggal Amerika. Terjadilah perang Iran-Irak. Ketika terjadi perang Iran-Irak, terkuat apa yang disebut sebagai Iran kontra atau skandal skandal senjata di Iran, yaitu pembelian senjata dari Amerika kepada Amerika yang melibatkan Israel. Sehingga ketika jalan damai ditempuh, Khomeini mengatakan, saya dengan perdamaian yang lebih baik minum racun daripada berdamai dengan Irak. Dan periode berikutnya kemudian orang-orang Syiah di Irak berselingkuh, bermain mata dengan Amerika untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan Saddam Hussein, sehingga memberikan hati Amerika masuk ke dalam Irak, dan benar-benar sudah masuk ke Irak sampai akhirnya jatuhlah Presiden Saddam Hussein sehingga dihukum mati oleh pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Paul L. Bremer. Dan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian, ketika pemerintahan ini sudah dianggap kondusif, pemerintah ini dihadiahkan kepada orang-orang Syiah yang telah berjasa berhasil menjatuhkan Saddam Hussein dari pemerintahannya. Periode berikutnya kemudian ekspansi Iran ke Lebanon. Ketika tahun 1982 terjadi pembunuhan 2 kota kecil di Lebanon Selatan, yaitu di Sabra dan Sabila. 2 kampung ini adalah 2 kampungnya kaum Sunni. Kemudian di sana apakah tidak ada Syiah? Ada Syiah. Tapi 2 kampung itu habis dibunuh hanguskan oleh orang Israel. Di mana itu Syiah? Kita memang tidak punya bukti, tapi dengan bukti-bukti seperti ini kita tahu di mana itu Syiah. Kemudian bisakah kita terima jika mengerek bendera Papua, jika dalam konteks Sabra dan Sabila saja mereka berdiam diri dan akhirnya sekarang berjaya karena Hizbullah sudah berhasil menurunkan popularitas Sunni yang ada di sana, sehingga parlemen itu sudah berubah. Jika pertama presidennya Kristen dan perdana menterinya harus Sunni, sekarang tidak lagi Sunni mendapatkan jatah sebagai perdana menteri.
Artinya apa? Artinya inilah akibat agresivitas dan ekspansi ini secara politik sangat berbahaya. Karena apa? Bisa mendesak Ahlussunnah wal Jamaah dan kaum Sunni yang ada di negara-negara Arab, bahkan di negara Muslim lainnya bisa berubah karena politik kekuasaan. Saya katakan di sini bohong kalau misalnya Syiah itu mengatakan tidak ada nuansa politik. Kalau tidak ada pesan-pesan politik, bohong. Buat apa itu imam? Karena rukun iman dan rukun Islam Syiah itu adalah al-wilayah. Al-wilayah itu harfiah dalam bahasa Arab, berarti adalah kekuasaan. Jadi inilah perspektif politik sebagaimana yang tercantum di dalam ini. Kemudian kasus di Afghanistan juga sama, hampir sama. Di pinggiran kota, terutama di kota Quetta di Pakistan juga terjadi yang sama. Tarik-menarik untuk sebuah kekuasaan. Tinggal menunggu saatnya saja. Kalau saya meminjam bahasa mantan Perdana Menteri kita, El Nasir, dia mengatakan Syiah di Indonesia bom waktu. Baca di dalam pengantar yang ditulis oleh Profesor Minahat dalam buku saya 201 dan Menjab Syiah. Itu dikatakan bom waktu. Artinya pemikir itu sudah menanamkan ke depan, kalau kita tidak tegas memberi kepastian masalah ini, akan terjadi bom waktu. Cuma bom waktunya kapan tidak tahu, sekarang besok. Jadi ini masalah politik, bukan masalah ideologi politik. Jadi gimana? Di dalam buku saya juga saya sebutkan di sini dalam Imamah dan Mu'tah. Jadi saya menyoroti dua hal yang sangat penting dari Syiah, yaitu adalah Imamah dan Mu'tah. Kemudian lahirlah buku ini. Buku ini juga menjelaskan banyak hal, terutama dari segi aspek politik tidak disinggung di sini, dan terutama juga dari segi ancaman terhadap akidah. Perlu diketahui bahwa banyak produk-produk buku-buku Syiah dan apologi Syiah itu bermain di dalam tafsir. Satu contoh misalnya tentang surat 33 ayat 33 Al-Ahzab. Seringkali memutilasi dan memotong ayat tentang innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi tidak diawali dari ayat pertama dalam satu paket ayat ini dengan kitab yang jelas, yaitu ya nisa'an dari lasbun pada hadis yang bisa, tapi langsung dipotong innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini pakai kaidah tafsir seperti apa? Sudah jelas ini tidak disepakati oleh ulama manapun, memutilasi, memotong-motong ayat tanpa melihat ayat di depannya, bahwa kitabnya ini kepada ya nisa'an nabi. Bahasa Al-Quran menyebut istri Nabi itu ya nisa'an nabi, bukan zaujat, tapi nisa'an nabi. Kemudian belum lagi kita istilah Ahlul Bait. Istilah Ahlul Bait di dalam pemahaman Syiah dikerucutkan hanya 5. Padahal istilah Ahlul Bait di dalam Al-Quran itu tidak seperti itu. Perhatikan ayat surat Hud, di dalam buku saya ini ada. Di dalam surat Hud itu ada disebutkan ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha rahmi syai'ah. Qala atakad rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Perhatikan kata-kata khitabnya ini ahlal bait. Siapa itu ahlal bait? Istri Nabi Ibrahim. Jadi bahasa ini belum contoh-contoh yang lain. Karena posisi saya diberi waktu yang singkat, jadi saya bawa satu contoh yang singkat, nanti dalam diskusi berikutnya nanti bisa kita elaborasi lagi. Belum lagi istilah Ahlul Bait itu istilah yang digunakan apa? Di dalam bahasa Arab, saya kira ustaz-ustaz bahasa kita tahu. Di dalam tradisi Arab, Ahlul Bait itu istri. Jadi kalau orang Arab bawa istrinya, nggak mungkin dibilang anta jita ma'ahlul bait. Tidak, tapi anta jita ma'ahlul bait, Ahlul Bait itu istri. Ayat bagi Arab, bagi bangsa Arab dalam tradisi bahasa Arab. Nanti akan dijelaskan oleh saya itu satu penjelasan ahli bahasa Arab ini. Ayat bagi orang Arab kalau menyebut anak perempuan itu Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu ya istri. Bagaimana mungkin di dalam rumah tangga ada anak-anak, ada cucu, ibu tidak ada, alias istri. Jadi logika mana yang digunakan sendiri? Penafsiran sendiri. Padahal Imam Badruddin sudah mengatakan bahwa ilmu itu terbagi-bagi, ada klasifikasi ilmu. Ada ilmu itu yang dikatakan nazar Jawa Betektal, sudah matang karena sudah terbakar. Ada kaidah-kaidahnya. Kemudian ada ilmu disebutkan oleh Imam Badruddin Al-Zarqani, lam yahtari. Lam yahtari itu belum terbakar karena tidak memiliki kaidah yang utuh yang bisa digunakan oleh para ulama. Apa itu yang nazar Jawa Betektal, ilmu yang sudah final?
Yang pertama adalah ilmu nahwu dan sharaf. Tidak mungkinlah kedepannya ada orang yang mengklaim dirinya saya bisa menemukan kaidah bahasa Arab yang baru yang bisa menghapus nahwu dan sharaf. Tidak mungkin sampai kapanpun. Demikian juga fikih dan usul fikih, ilmu hadis itu dianggap oleh para ulama sebagai ulum yang sudah final. Tapi ada juga yang tidak atau belum final. Apa itu? Ilmu tafsir. Nah, aliran-aliran itulah bermain di tafsir dulu. Karena di tafsir kita harus akui di dalam tafsir kutub tafsir Ahlussunnah wal Jamaah itu ada juga riwayat-riwayat bahkan Israiliyat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Aliran apapun sesat yang mengitari Ahlussunnah wal Jamaah juga bermain di dalam ilmu tafsir, tidak bermain di dalam teks itu sendiri. Tapi bermain di dalam itu. Karena apa? Ahli tafsir pun juga cerdas. Dia bisa membedakan mana itu qala dan qila. Biasanya riwayat-riwayat yang disampaikan ada narasumbernya, beliau mengatakan qala. Tetapi riwayat-riwayat yang tidak ada narasumbernya itu dengan qila, katanya. Kalau sudah katanya biasanya ada narasumbernya. Tapi kalau kata beliau itu pasti ada orangnya. Beliau atau kata orang yang dipilih seperti itu. Jadi ini yang saya katakan tidak saya katakan bermain di dalam tafsir. Yang kedua itu ayat Al-Quran. Yang kedua ada dari aspek hadis ya, dari segi hadis itu mereka juga bermain dengan penafsiran juga. Penafsiran dan harus kita lawan hadis dengan ilmu hadis. Quran dengan ilmu bahwa ulumul Quran. Dalam hadis misalnya orang-orang Syiah sering mengatakan bahwa hadis itu tagalain. Kita dikumus tagalain. Inta maksaktum lima lan tadillu abada. Kitab Allah wa idrafi kata Syiah. Syiah kemudian mengklaim ini juga ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Baik ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kita bawa juga hadis yang lebih populer. Inni tarikumus tagalain. Inta maksaktum lima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Sekarang mana yang lebih afdal? Kita terjadi yang etrofi ataukah yang kita Allah dan sunnah tadi. Di dalam Al-Quran, kalau kita tabraskan dengan Al-Quran, di dalam Al-Quran selalu ayat itu dikaitkan dengan ati Allah wa ati Rasul, ati Allah wa ati Rasul. Perhatikan di dalam Al-Quran. Yang mengkaji Al-Quran di yayasan Ibnu Jarrah ini juga pasti ada melihat ayat-ayat ati Allah wa ati Rasul. Bahkan di penghujung ayat ini ati Allah wa ati wa ulil amri minkum. Wa ulil amri tidak ada kata atiu. Ulama-ulama tafsir mengatakan mengapa dua entitas yaitu Allah dan Rasulnya dengan kata-kata atiu ini menunjukkan kemutlakannya. Oleh karena itu ulil amri tidak diberi atiu, itu tidak diulang artinya. Menunjukkan kemutlakan itu ada pada Allah, Al-Quran, Sunnah, Rasul, Sunnahnya. Kemudian di penghujung ayat disebutkan fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Ada siklus yang apabila kamu bersengketa kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Siklusnya itu. Sengketa lagi, Al-Quran lagi dan Sunnah lagi. Jangan berlakukan. Nah, jadi yang lebih asal jelas ini. Kemudian yang ketiga adalah bermain-main di sholawat. Orang Syiah yang saya temui seringkali mengatakan bahwa sholawat Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau tidak mu'alih tidak sah. Beralasan ada hadis yang mengatakan la tusalli alayya sholatal batrah. Jangan sholat kepadaku sholawat yang buntung. Sholawat yang buntung itu diartikan kepada mu'alih tadi itu. Justru Pak Sobe tidak disebut. Bahkan mu'alih juga diartikan versi sendiri. Baik, sekarang kita hadapkan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Toh tidak ada. Apakah Allah mengajarkan kepada kita sholatul batrah? Apakah Tuhan mengajarkan kita sholat buntung? Bagaimana disebutkan sholat ini? Sholat ini mustahab, bukan sesuatu yang mutlak sebagaimana dalam keyakinan Syiah yang ditarik-tarik benangnya itu untuk memperkuat konsep imamah itu tadi. Tapi ini bukan masalah itu. Jadi karena mohon maaf karena saya dibatasi waktu sudah sampai waktunya 20 menit, jelas saya tidak bisa menjelaskan secara tuntas karena keterbatasan waktu dan juga berpacu dengan waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk memberikan sedikit masukan. Saya diundang sebagai pembanding di sini untuk dua narasumber, Profesor Ahmad Baharun dan Kiai Idrus Ramli. Karena saya pembanding, kemudian saya diminta membuat makalah, dan makalahnya mungkin sudah ada. Awalnya saya bilang saya mau buat makalah, mau bicara apa? Karena saya membanding harus membanding pembicaraan. Bisa jadi makalah saya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Tapi kalau dia meminta saya buat makalah, saya buat makalah, dan saya menjelaskan di sana bagaimana Syiah, sejarahnya, ajarannya, dan kritik saya terhadap buku MUI. Karena saya membedah buku tersebut yang tadi ditunjukkan oleh Profesor Baharun, nanti bisa dilihat di sana kelima-limanya saya lakukan kritik karena menurut saya ada beberapa kekeliruan dan sebagai hal pemotongan dan sebagainya biasa dilakukan buku-buku tentang Syiah. Sebagaimana saya juga dulu diminta membedah buku Syekh Musawi yang judulnya Mengapa Saya Keluar dari Syiah, buku palsu tersebut. Ya, saya buktikan itu dia ini waktu itu buku palsu yang dikeluarkan dan dicetak berulang-ulang. Baik, karena saya itu juga diminta 20 menit sebagai keadilan, karena keadilan itu salah satu usuluddin dalam mazhab Syiah, dan alhamdulillah di sini diletakkan keadilan itu. Jadi tadi kan dibilang selain imamah ada keadilan di dalam usuluddin Syiah, dan termasuk dalam keadilan waktu. Jadi Mahat Abu Ubaidah kelihatannya memegang keadilan juga ya. Tapi pasti bukan saya katakan sebagai Syiah. Jadi paling enggak diterapkanlah salah satu pemikiran dan kaidah yang dipegang teguh oleh mazhab Syiah. Itu. Kemudian yang kedua, saya dikasih judulnya aliran Syiah di antara problematika politik dan akidah. Saya berpikir awalnya memangnya yang punya problem ini cuma orang Syiah. Saya rasa Sunni juga punya problem, politik maupun akidah. Jadi semestinya dengan aliran Syiah dan Sunni di antara problem politik dan akidah. Tapi karena mungkin yang menarik itu Syiahnya bukan Sunninya, maka cukup Syiah saja. Nah, seperti itu. Mungkin itu makanya lebih asik Syiah supaya agak booming sedikit. Nah, jadi semestinya kalau saya katakan itu aliran Syiah dan Sunni di antara problem politik dan akidah. Kalau Profesor Baharun tadi cerita bagaimana problem politik ideologi Sunni dan Syiah, atau mungkin antara sistem politik dalam suatu negara dan sistem politik di negara itu sendiri. Yang kebetulan aja negaranya negara yang belakangan secara konstitusi menyebutkan sebagai negara Syiah. Nanti kalau terjadi di Indonesia mungkin entah negara apa, negara demokratis terjadi di mana seperti itu. Nah, jadi dua-dua bagi saya punya problem politik maupun akidah. Jadi bukan hanya satu problem saja. Itu. Kemudian Syiah yang saya maksud supaya kita jangan lari kemana-mana. Salah satu sering terjadi dalam diskusi adalah ketidaksepakatan atas sebuah istilah. Itu selalu jadi problem karena tidak sepakat istilah itu apa, baru dibicarakan. Nah, karena itu saya di sini bicara Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, Syiah 12 imam. Bukan bicara Syiah lainnya. Bukan bicara Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah, atau Syiah Bulan dan sebagainya. Saya tidak mikirin itu. Saya bicara Syiah yang saya anut,
dan menurut sebagian orang sesat. Atau mungkin juga pembicara di sini menganggapnya bagian dari kesesatan itu. Ya kan, yang dianggap sesat, bagi saya masih seperti itu. Karena hakim terakhir pasti Tuhan. Ya kan? Nah, itu poin penting. Jadi kalau nanti tanya yang lain-lain, saya nggak ngerti. Dengan saya belajar Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah. Dan saya menjelaskan di forum ini tentang Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah, 12 imam, bukan yang lain-lainnya. Sehingga nanti jangan ditarik ke sana kemari. Itu. Kemudian juga bahwa Syiah ini bukan mazhab baru kemarin sore. Bukan mazhab yang muncul kemarin sore, tapi mazhab yang muncul sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak zaman itu, jadi bukan kemarin sore. Jadi kalau kita mau katakan kapan Sunni juga muncul, mungkin juga mau dibilang di zaman Nabi sudah muncul Sunni. Karena kalau tidak berarti nanti Sunni bukan mengikuti perspektif Nabi belakangan. Tapi sebagai sebuah istilah munculnya belakangan pastinya. Ahlus Sunnah muncul sebagai istilah dalam konteks teologi, kajian teologi, mazhab Islam munculnya belakangan. Gak ada di sejarah-sejarah awal, gak ada. Di kitab-kitab awal itu gak akan ada. Paling ketemu Ahlus Sunnah wal Jamaahnya gak ketemu. Kalau kita baca juga kalangan Profesor Syekh Agil, Ketua NU juga menyatakan begitu. Dan kita bisa silahkan beberapa karya Ahlus Sunnah muncul. Saya pernah melakukan penelitian tentang istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah munculnya kapan? Ahlus Sunnah nanti ada dinisbatkan kepada Ibnu Umar dan sebagainya, riwayat-riwayat Ahlus Sunnah. Ibnu Abbas itu satu poin. Jadi bagi saya mazhab Syiah ini bukan mazhab kemarin sore, tapi mazhab yang sepanjang sejarah umat Islam telah ada. Jadi kalau kira-kira sesat, memang sepanjang sejarah umat Islam dianggap sesat. Jangankan Syiahnya, Imam Ali saja disesat-sesatin di masa itu. Baca semua kitab sejarah Imam Ali disesat-sesatin di masa itu. Khawarij menganggap sesat. Yang lain-lain, jangan itu Imam Husain saja dibunuh di Karbala. Muncul polemik yang bunuh orang Syiah dalam non-Syiah. Misalnya, yang pasti khalifah di masa itu siapa? Yang pasti ada. Dan itu salah satu khalifah di dalam dunia Islam, diakui dalam rentetan khalifah, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kalau saya katakan begitu, jadi bukan mazhab kemarin sore yang kemudian mau dihidupkan. Ini mazhab yang punya sepanjang sejarah, punya tradisi keilmuan, punya ulama-ulama, punya tokoh-tokoh, punya imam-imam yang diakui. Jadi kalau saya bilang, kalau penyesatan Syiah, saya sudah biasa. Yang luar biasa itu kalau ada yang bilang tadi Syiah dan Sunni bersatu, itu luar biasa. Kalau kesesatan Syiah sudah dari dulu disebutin. Dan polemiknya dari dulu, saya sebutin itu beberapa buku polemik Sunni dan Syiah. Jawab-jawaban, terus-terusan, sampai detik ini. Mungkin juga nanti di sini terjadi jawab-jawaban juga. Tapi saya secara pribadi silahkan, itu wawasan, itu akademis, itu ilmiah. Setiap orang berhak memilih keyakinannya masing-masing, apapun mazhabnya, apapun mau agamanya, dan konsekuensinya terima masing-masing. Tidak bisa ditekan, dipaksakan sebuah keyakinan. Setelah masuk baru di dalamnya proses. Jadi, dan tidak usah takutlah orang Sunni bagi saya. Indonesia misalnya bakal jadi Syiah. Mungkin dikhawatirkan begitu, atau tadi polemik-polemik politik yang dikatakan. Kalau mereka memang memilih Syiah, ya tidak apa-apa.
Kalau mereka memilih sunni, ya silakan. Kan setiap orang yang kita mau paksa setiap orang mau jadi Syiah atau mau jadi sunni, silakan. Setiap orang punya ulamanya, silakan ikuti ulamanya. Dikawal akidah umat, kawal sebagaimana orang Syiah mengawal akidahnya orang Syiah, maka orang Sunni kawallah akidahnya. Nah, mengawal akidah dalam polemik wawasan silakan, tapi kalau dalam polemik konflik itu kan bermasalah. Dan bagi saya konflik itulah yang melibatkan politik. Umumnya di Indonesia itu jadi konflik politik, umumnya. Dalam arti politik itu adalah politisasi. Ada keinginan pihak tertentu untuk menancapkan kekuasaannya. Itu hal yang lumrah. Jadi saya lebih enak sebenarnya bicara Indonesia ketimbang bicara Iran, bicara Lebanon dan sebagainya. Tapi mungkin karena kekhawatiran kita bahwa nanti terjadi seperti di Iran, nah kira-kira begitu. Apa yang terjadi di Iran? Yang terjadi di Iran adalah ketenangan, santai, mereka menjadi negara yang super power sekarang, dan kita harus mengakui itu. Tidak bisa kita tutup-tutupin. Tidak bisa kita hari ini mau menafikan bahwa negara yang hari ini menjadi super power komunitas muslim adalah Iran. Tapi saya terus terang tidak bangga dengan itu, karena saya orang Indonesia. Urusan saya Syiah kemudian Iran Syiah itu urusan sebuah perspektif keagamaan. Sama saya Islam, Saudi Islam, ini Islam, semuanya Islam. Apa yang terjadi di komunitas itu politik di dalam negeri. Saya tidak bisa komentari, mereka lebih tahu tentang politik dalam negeri mereka. Mereka harus berbuat seperti apa untuk mempertahankan negaranya. Kondisi Indonesia berbeda dengan kondisi Iran. Mereka harus mempertahankan negaranya dengan sistem seperti apa? Mau mereka melakukan apapun. Sama seperti Indonesia mau mempertahankan negaranya akan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kepemimpinan Indonesia akan mempertahankan negara ini. Kalau dibilang hanya Hizbullah, juga yang bela Palestina orang Iran mati-matian. Hamas, Palestina Sunni semuanya. Saya masih ingat fatwanya Syekh Ali Khamenei $1 satu orang harus menyumbang $1 untuk Palestina karena diboykot masa itu. Sehingga orang Syiah di seluruh dunia menyalurkan dananya ke Palestina. Karena bersifat fatwa mutlak dari wilayah Faqih yang hari ini tertinggi yaitu Syekh Ali Khamenei, maka setiap orang Syiah terikat kepada hal seperti itu. Bagaimana tidak menunjukkan? Itu poin penting yang saya rasa. Jadi kalau saya digambarkan politik, kemudian kemungkinan ditakut diimpor ke Indonesia. Jadi itu sejak 1979. Tadi Profesor Warno bilang di Lemhanas dan sebagainya. Karena sejak terjadi revolusi baru orang tahu Syiah apa. Sebelumnya orang nggak ngerti. Jadi kalau saya bilang berkahnya Imam Khomeini, orang jadi tahu Syiah apa. Kalau nggak ada revolusi Iran, mungkin orang nggak tahu Syiah itu di mana. Padahal komunitasnya ternyata mayoritas di Timur Tengah, di Irak mayoritas, di Bahrain mayoritas, di Yaman juga, Turki, semua tersebar seluruh dunia. Cuma orang tidak punya perhatian. Begitu terjadi revolusi Iran, yang kemudian orang-orang yang tidak menyenanginya menyebut ini Syiah, Majusi, Yahudi, semua. Bahkan kemudian di Indonesia ditulislah beberapa buku, Lisan Ilahi Zahir diterbitkan, bukunya An-Namr dan sebagainya. Istiqlal tahun 97 buat seminar menolak Syiah dan seterusnya. Kondisi politik itu ditakutkan diimpor atau diekspor oleh Iran, diimpor oleh berbagai negara, ditakutkan secara politik. Maka penguasa politik harus mewanti-wanti sebuah gerakan yang dianggap akan menghancurkan negaranya. Itu biasa, keluarlah fatwa. Keluar fatwa. Waspadai, bukan sesat, tidak ada fatwa sesat dari MUI. Diwaspadai. Diwaspadai berarti harus dicari informasinya yang akurat baru ditentukan. Cari akurat kemana? Cari ke orang Syiah. Masa rumah saya yang jelaskan ibu, rumah saya yang jelasin, atau bapak saya yang jelasin rumah saya itu, bukan orang lain. Jadi itu bagi saya satu poin penting untuk kita pahami. Jadi ketakutan import itu saja.
Itulah yang politik disebut. Bagi saya, akidah tidak ada masalah, akidah mau Sunni, mau Syiah, bagi saya dan bagi orang Syiah tidak ada masalah dengan akidah itu. Yang membedakan Sunni dan Syiah, kalau kita bicara konkret seperti dikatakan tadi, yang membedakan apa? Imamah, benar. Itu yang konkret membedakan, bahwa orang yang meyakini setelah Rasulullah wafat, pemimpin beralih kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam serta keturunannya 11 keturunannya sehingga menjadi 12, itu Syiah. Siapa saja yang meyakini? Yang tidak meyakini itu Sunni. Tidak meyakini Sunni. Itu menjadi, kita katakan, pembeda konkret lah, supaya kita bisa jelas bahwa apa yang sedang dibicarakan itu penjelasan konkret. Siapa yang meyakini bahwa Imam Ali bin Abi Thalib dan 11 keturunannya sebagai pengganti Rasulullah dalam kepemimpinan umat adalah Syiah. Dan siapa yang tidak meyakininya, maka dia adalah ahlu sunnah, seperti menyatakan bahwa polemik imamah di antara Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab dan bla bla seterusnya. Dan Imam Ali menjadi khalifah yang keempat. Kenapa Rusia memilih imamah? Imam Ali salah imamnya kalau memilih Imam Ali menjadi imam. Salah kalau memilih Imam Hasan menjadi imamnya. Salah kalau memilih Imam Husain menjadi imamnya. Salah kalau memilih Imam Ali Zainal Abidin sebagai imamnya. Salah kalau memilih Imam Muhammad Baqir sebagai imamnya. Salah kalau memilih Imam Ja'far Shadiq sebagai imamnya. Salah kalau memilih Imam Musa Tajil sebagai imamnya. Salah kalau memilih Imam Ali Ridha sebagai imamnya. Salah kalau memilih Imam Muhammad Jawad sebagai imamnya. Salah kalau memilih Imam Ali Al-Hadi sebagai imamnya. Salah kalau memilih Imam Hasan Asy'ari sebagai imamnya. Salah orang Syiah kalau memilih Al-Imam Mahdi Ajallahu Farajahu Syarif sebagai imamnya. Siapa tahu kalau memang salah memilih mereka sebagai imam, atau mereka dianggap tidak layak jadi imam. Imam Ali tidak layak dianggap jadi imam, Imam Hasan tidak layak. Bagi saya rasa tidak ada satupun yang berani menyatakan bahwa Imam Ali tidak layak jadi imam. Tapi kemudian dianggap bahwa pemilihan imam mereka sebagai penolakan terhadap Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab Al-Faruq, Khalifah Utsman bin Affan misalnya, dianggap sebagai penolakan terhadap hal itu. Secara epistemologis harus saat kita meyakini sebuah imam, sama saat Anda meyakini Syafi'i, maka secara menyatakan Anda tidak bermadzhab Maliki, tidak bermadzhab ini. Itu kan orang paham kalau seperti itu. Tetapi apakah Syiah langsung mengkafirkan itu? Tidak. Saya jelasin itu di makalah saya, nanti boleh dibaca. Makna usuluddin di dalam Syiah bukan rukun iman seperti dikatakan. Kalau rukun iman itu banyak. Nanti dalam Syiah rukun iman dibagi dua, ada yang usul, ada yang furu. Jadi sekeliru orang menulis rukun iman Syiah, rukun iman Sunni. Syiah tak ada urusan dengan rukun iman, mereka menyebut usuluddin, bukan dalam makna rukun iman. Kalau rukun iman itu banyak. Semua yang harus diimani rukun iman dalam Syiah. Tapi yang menjadi dasar sebuah agama, dasar untuk mengamalkan syariat yang disebut usuluddin itu, Bapak Ibu sekalian, supaya jelas kita. Karena sering kali orang keliru dalam memaknai istilah-istilah dalam Syiah. Yang disebut usuluddin itu adalah dasar supaya kita bisa mengamalkan syariat. Itu saja. Kalau tidak percaya Tuhan, tidak percaya Nabi, tidak percaya hari akhir misalnya, tidak mungkin kita mengamalkan agama ini. Kalau tidak percaya Tuhan, tidak percaya Nabi, tidak percaya hari akhir, tidak percaya keadilan ilahi, tidak mungkin kita mengamalkan agama ini. Tidak percaya imamah sebagai pelanjut kenubuah, tidak sulit atau tidak mungkin kita mengamalkan agama ini. Karena itu hanya ada dua. Setelah Nabi pasti kita memilih apakah mengikuti seluruh sahabat atau hanya mengikuti ahlul bait Nabi. Tetap harus diikuti, ada pelanjut kenabian. Sunni menyatakan seluruh sahabat, ahlul bait menyatakan mengikuti, mazhab Syiah mengatakan mengikuti ahlul bait. Kedua-duanya dijadikan rujukan. Jadi Sunni menyatakan bahwa setelah Nabi pelanjutnya seluruh sahabat,
Syiah mengatakan setelah Nabi selanjutnya Ahlul Bait yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat At-Tathhir, saya singkatkan sederhana karena waktu saya sudah habis. Ayat At-Tathhir hanya bicara urusan innama yuridullahu liyudhibankum. Ahlul lain dalam Al-Quran benar, ada istri, ada itu ahlul lain. Konteksnya urusan itu. Ayat itu turun untuk mana? Saya silakanlah. Ini saya rasa Abu Ubaidah jago-jago tafsir. Teks semua kitab tafsir itu turun untuk siapa ayatnya. Konteks ayat itu saja, bukan soal kata ahlan di dalam Al-Quran. Kata ahlan dalam Al-Quran benar bisa pada Ibrahim itu menyatakan dia bawa istrinya, bawa anaknya. Ini benar. Konteks ayatnya sedang dibicarakan. Ayat itu turun. Al-Ahzab 33 itu kepada siapa konteks? Semua orang tahu puluhan hadisnya bicara pada 5 manusia suci. Maka disebut hadis kisah. Maka disebut hadisnya hadis kisah. Sunni mengakuinya. Kalau tidak, nanti silakanlah dicek kitab tafsir ayat Al-Ahzab 33. Saya rasa itu karena waktu saya juga habis. Sebagai wujud keadilan ilahi dan keadilan yang harus kita laksanakan, dan salah satu bagian daripada usuluddin Syiah. Jadi saya demikian aja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Para hadirin, para alim, para pembicara yang saya hormati dan semuanya, saya sebagai pemateri ketiga dalam waktu yang cukup singkat 20 menit, saya akan berbicara Syiah dan hubungannya dengan Ahlul Bait. Kalau kita membaca hubungan Syiah dengan Ahlul Bait, itu sama dengan membaca hubungan seorang politisi dengan jargon-jargon politik. Artinya apa? Ahlul Bait itu hanya dijadikan sebagai propaganda untuk menyebarkan ajarannya. Mengapa begitu? Yang saya bahas ini adalah Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah Ja'fariyah yang dinisbatkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Mengapa saya katakan Syiah ini sebagai aliran yang penuh propaganda? Yang pertama misalnya, Syiah ini mengklaim sebagai penerus dan pelanjut ajaran Ahlul Bait. Ahlul Bait dalam artian keluarga Rasulullah SAW. Ini murni propaganda. Mengapa murni propaganda? Yang pertama, yang dimaksud dengan Ahlul Bait versi Syiah berbeda dengan Ahlul Bait yang diterangkan di dalam tafsir-tafsir Al-Quran dan di dalam kutubul hadis dan kutubus sirah. Mengapa? Karena berdasarkan ayat Al-Quran yang diklaim oleh orang Syiah dengan ayat Tathhir di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Di dalam Al-Quran dan hadis, Ahlul Bait itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah azwajun Nabi, istri-istri Nabi SAW. Mengapa? Kata para ulama, di dalam kitab-kitab tafsir seperti riwayat dari Ibnu Abbas, kemudian riwayat dari Ikrimah dan lain-lain, bahwa yang dimaksud Ahlul Bait dalam ayat Tathhir itu adalah istri-istri Nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ahlul Bait itu adalah mitrah atau zuriyah keturunan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, Ahlul Bait itu selain azwaj, istri dan ikrah, itu adalah qarabah, keluarga dekat Nabi SAW dari kalangan marga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu yang diakui oleh mazhab Sunni. Nah, di sini dari ketiga kelompok ini Syiah tidak mengakui azwaj sebagai Ahlul Bait. Masa azwaj istri bukan Ahlul Bait? Bulan 4, bulan Maret pada tahun yang lalu saya berdebat dengan Syiah di Manado. Bukti bahwa istri itu termasuk Ahlul Bait tidak perlu membuka kitab tafsir. Kita lihat kartu kakak. Di kartu kakak itu ada ayah, ada istri, ada anak, ada cucu. Itu Ahlul Bait. Tidak perlu kita buka kitab tafsir. Kalau buka kitab tafsir
itu terlalu berlebih-lebihan. Tidak mungkinlah orang menganggap istrinya bukan keluarga lalu anaknya keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain istri bukan ahlul bait, Syiah juga menganggap qarabah, keluarga dekat Rasul, bukan ahlul bait. Yang ketiga, tentang itrah, keturunan Rasul, itu menurut Syiah tidak semua keturunan Rasul ahlul bait. Contohnya siapa? Baik di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran mendefinisikan putri Rasul dengan banat. Rasul itu punya 4 putri di dalam kitab-kitab sejarah, termasuk kitab tarikh yang ditulis orang-orang Syiah, orang Sunnah. Putri Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah Zainab, yang kedua adalah Ruqayyah, yang ketiga Fatimah, yang keempat Ummu Kulthum. Dalam kitab-kitab sejarah, tetapi katanya Syiah sejak abad ke-10 Hijriah, yang pertama kali mengatakan ini Syekh Ni'matullah Al-Jazali dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, kemudian diikuti oleh pimpinan IJA di Indonesia, Ikatan Jamaah Ahlul Bait, yaitu saudara Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Al-Mustafa, Sejarah Masa Muda Al-Mustafa. Kata dia, putri Nabi itu hanya Fatimah. Sedangkan yang 3, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum itu anak tiri. Mengapa anak tiri? Yaitu tadi karena Syiah ini terdesak ketika berdialog dengan orang lain tentang konsep imamah. Menurut Syiah, ajaran Syiah yang paling penting itu adalah ajaran politik, ajaran imamah, kepemimpinan umat sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilokalisir kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya. Kita tetap mengatakan radhiyallahu anhu. Kita tetap mengatakan begitu. Nah, Syiah ketika didesak, Syiah, mengapa Anda ini hanya mendukung Ali bin Abi Thalib, sementara Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak Anda anggap sebagai ahlul bait? Syiah secara awam akan menjawab, ya pantaslah, Ali bin Abi Thalib itu kan menantu. Sudah layak apabila seorang pemimpin meninggal tidak punya putra mahkota, yang menjadi pengganti adalah menantunya. Lalu orang Sunni akan menjawab, bagaimana dengan Khalifah Utsman bin Affan? Istri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, itu kan juga putri Rasul. Bahkan beliau diberi gelar Dzun-Nurain, karena tidak ada orang di seluruh dunia diambil menantu seorang nabi 2 kali selain Khalifah Utsman. Kemudian yang kedua, Abu Bakar dan Umar itu mertuanya. Kan tidak apa-apa sekali-kali mertua menjadi pengganti menantunya. Maka jawaban Syiah simpel saja, kata Syiah, Khalifah Utsman bin Affan itu bukan menantu Rasul. Mengapa Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu anak tiri? Lalu bagaimana dengan Abu Bakar dan Umar? Memang mertua, tapi setelah Rasul meninggal dia dipecat sebagai mertua. Siapa yang mecat? Yang mecat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu cara dialog Syiah secara awam. Dan benar, Jalaluddin Rahmat di dalam bukunya Al-Mustafa mengatakan Ruqayyah dan Ummu Kulthum istri Khalifah Utsman bukan putri Rasul, tetapi anak tiri, berdasarkan data yang katanya dia diambil dari kitab Nasab Quraisy karangannya Al-Imam An-Nassabah Mus'ab As-Subairi, pakar nasab dari kalangan Quraisy, Nasab Quraisy. Ternyata setelah kitab Nasab Quraisy ini kita buka, karena kami juga punya kitab Nasab Quraisy, katanya Jalal putri Nabi cuma Fatimah, yang lain bukan putri Nabi. Ternyata di dalam kitab ini diterangkan setelah Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, bahwa ada Rasulullah SAW Al-Qasim, putra yang pertama adalah Al-Qasim, kemudian setelah itu adalah Abdullah, kemudian setelah itu adalah Zainab, setelah itu Ruqayyah, setelah itu Fatimah, setelah itu Ummu Kulthum. Artinya bagaimana Jalaluddin Rahmat, ketua umum IJAI di Indonesia, mengaku ketua umum Ahlul Bait, ternyata berbohong di dalam bukunya. Mengatakan ada di dalam kitab Nasab Quraisy, setelah dibuka ternyata 180 derajat berbeda antara apa yang dia katakan dengan fakta yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi lagi-lagi Ahlul Bait sebagai propaganda. Kemudian yang ketiga, mengapa saya katakan Ahlul Bait ini hanya murni propaganda? Syiah Imamiyah menisbatkan ajarannya kepada Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa para Ahlul Bait yang al-aslah semuanya para imam kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Imam Ja'far Shadiq Ahlus Sunnah, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir dan seterusnya, semuanya para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka hanya dijadikan propaganda oleh orang Syiah. Mengapa Imam Ja'far Shadiq ini dijadikan propaganda? Yang pertama, bukti-bukti kesejarahan. Tidak ada data dan fakta bahwa Imam Ja'far Shadiq Imam Syiah. Yang ada beliau Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada seorang ulama yang hidup pada masa generasi abad keempat Hijriah, Al-Imam Al-Hafiz Abu Hafs bin Syahid. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir Ad-Dimashqi dalam kitabnya Taqyid bil Muftari, kata beliau, "Rajulan salihani buliya bi ashabin su, Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal." Ada dua tokoh besar yang saleh, reputasinya, nama baiknya dirusak oleh para pengikut yang jahat. Siapa? Yang pertama adalah Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Siapa yang merusak? Yang merusak orang-orang Syiah. Orang Syiah setiap punya ajaran sesat, punya ajaran bid'ah, agar ajarannya diterima oleh orang-orang awam, mereka akan mengatakan ini adalah ajarannya dan akidahnya Imam Ja'far As-Shadiq. Sehingga orang-orang banyak yang mengasumsikan Imam Ja'far As-Shadiq adalah Imam Syiah. Ini omong kosong, tidak ada buktinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini juga dirusak reputasinya oleh orang-orang Mujassimah dari kelompok Ghulatul Hanabilah, sayap ekstrim mazhab Hambali. Setiap Ghulatul Hanabilah punya pandangan yang berbeda dengan Fudalatul Hanabilah, mereka akan mengatakan ini adalah akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian bukti yang kedua bahwa Imam Ja'far As-Shadiq ini Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ja'far ini hidup di kota Madinah, tidak hidup di kota Qum, bukan pula di Karbala, di pusat-pusatnya Syiah. Dan beliau ini akrab dengan keluarga para sahabat. Bukti bahwa beliau ini akrab dengan para sahabat ketika ada orang-orang Syiah berkata kepada beliau, "Ya Aba Abdullah, atasubbu Aba Bakar, wahai Imam Ja'far As-Shadiq, apakah Anda mencaci maki sahabat Abu Bakar?" Apa jawaban beliau? Kata beliau, "Ayasubbur rajul jaddah." Apakah mungkin ada seseorang mencaci maki datuknya sendiri? Mengapa? Kata beliau, "Faqad waladani Abu Bakar As-Siddiq marratain." Saya ini dilahirkan Abu Bakar As-Siddiq 2 kali. Mengapa begitu? Ternyata ibunda beliau bernama Ummu Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ibunya saja ibunya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, orang perempuan dari keluarga Abu Bakar yang melahirkan beliau, nenek beliau dari ibunya Ummu Farwah bintil Qasim, yaitu bernama Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Dan ini juga dicatat di dalam kitab-kitab Syiah. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya putra laki-laki, satunya Abdurrahman, satunya Muhammad bin Abi Bakar. Abdurrahman punya anak perempuan bernama Asma, Muhammad punya anak bernama Al-Qasim. Al-Qasim dan Asma menikah, lalu punya anak Ummu Farwah bintil Qasim bin Muhammad. Ummu Farwah kemudian diambil menantu oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, dinikahkan dengan putra beliau Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Abi Thalib. Lalu lahirlah seorang putra yang bernama Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Karenanya kita yakin, seyakin-yakinnya Ahlul Bait yang dulu bukan para imam Syiah, tetapi adalah para imam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapa sebenarnya yang memuliakan dan yang menghormati Ahlul Bait? Yang memuliakan dan menghormati Ahlul Bait adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Imam kita, Imam Asy-Syafi'i, dalam sebuah bait syairnya beliau mengatakan, "Ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalam, yakfikum li'azimil fakhri annakum man lam yusalli 'alaikum la salata lahu." Wahai keluarga Rasulullah, mencintai Anda adalah kewajiban yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita mencintai Ahlul Bait termasuk para habaib. Di samping kita ini ada Ahlul Bait juga, Habib Muhammad Baharu. Beliau Ahlul Bait.
Bukti bahwa Ahlul Bait itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, para habaib yang datang ke Indonesia yang dulu menyebarkan Islam kepada nenek moyang kita, Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka termasuk Habib Baharun ini termasuk keturunan Imam Ja'far As-Shadiq. Ini bukti. Kata Imam Syafi'i, cukup li azimil fakhri annakum, cukup bagi anda wahai Ahlul Bait sebagai derajat yang agung bagi anda. Orang yang tidak bersolawat kepada anda di dalam sholatnya tidak sah. Pertanyaannya, siapa yang rajin baca solawat kepada Ahlul Bait? Jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Syiah jangan baca solawat, sholat Jumat saja tidak wajib. Kapan baca solawat? Sholatnya saja boleh dijamaah. Walaupun fil hadar kapan baca sholawat. Sholat taraweh karena itu katanya dari Khalifah Umar oleh Syiah diharamkan. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib sejak masanya Sayyidina Utsman bin Affan menjadi imam taraweh 20 rakaat. Jadi beliau menetapkan taraweh. Jadi saya katakan Ahlul Bait yang diklaim oleh Syiah murni propaganda, murni jargon, dan tidak ada kenyataannya, tidak ada buktinya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin membicarakan kapan Ahlus Sunnah dan Syiah ini muncul. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah munculnya bersamaan dengan Islam itu sendiri. Memang dari segi nama Ahlus Sunnah ini muncul pada masa belakangan. Tetapi kalau ajarannya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam itu sendiri. Dan ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Kami dari Ahlus Sunnah wal Jamaah siap kalau misalnya dari pihak Syiah mengundang kami dari Ahlus Sunnah berdiskusi tentang kitab Al-Kafi atau kitab Al-Kafi atau Anjing Nasrani atau tidak, kita siap, selalu siap. Tetapi kita berdiskusi dengan orang yang mengerti bahasa Arab, bukan orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga ingin membicarakan mungkinkah sunnah dan Syiah itu bersatu. Kalau yang dimaksud bersatu ini, Syiah misalnya tidak menyerang orang Ahlus Sunnah tidak menyerang orang Syiah. Mungkin saja kita di Medan, ya, kita bangsa Indonesia termasuk di Medan banyak orang Nasrani, orang Kristen. Kita damai-damai saja. Tetapi kalau yang dimaksud bersatu ini arahnya adalah kita mengakui ajaran Syiah, kita tidak mungkin. Dan kita dalam masalah persatuan, kita tidak perlu diajari orang Syiah. Mengapa? Ini saya membaca makalah yang ditulis oleh saudara dan Pantu. Di awal makalahnya membawa ayat minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi kelompok-kelompok. Menurut saya yang memecah belah agama dan menjadi kelompok-kelompok ya Syiah, bukan Ahlus Sunnah. Mengapa begitu? Karena orang Syiah ini ideologinya mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Jadi ciri khas ahli bid'ah terutama Syiah. Tapi jangankan dengan Ahlus Sunnah, kata Profesor Baharun, sesama Syiahnya saja saling mengkafirkan, apalagi dengan kita. Ini banyak bukti-bukti otentik. Ada ulama Syiah dari Iran yang hidup pada akhir abad ke-14 Hijriah, Syekh Yusuf Al-Bahrani. Di dalam beberapa kitabnya dia mengatakan bahwa orang Ahlus Sunnah itu bukan Muslim, tetapi mereka adalah kafir harbi. Jadi kita ini posisinya menurut Syiah lebih buruk daripada orang Nasrani ini, dan itu di kitab Syiah. Dan kitab ini masih terbitkan oleh orang-orang Syiah di Iran. Kami punya kitab-kitabnya. Di kitab-kitab lain juga begitu. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak perlu diajari persatuan. Mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memiliki konsep mengkafirkan umat Islam di luar alirannya? Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, imam-imam yang lain dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya mengatakan la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bi dzambin irtakabahu ma lam yastahillam. Kita tidak punya konsep mengkafirkan siapapun dari ahli qiblah yang sholatnya menghadap kiblat yang sama
sebab perbuatan dosa yang dilakukan selama tidak beranjaknya halal. Itu kita. Karenanya menurut kita Syiah tidak kafir asalkan tidak melanggar kriteria ahlul qiblah. Kalau melanggar kriteria ahlul qiblah, misalnya meyakini Al-Quran itu tidak asli dan palsu, berarti dia kafir. Atau ada orang Syiah meyakini para istri Nabi itu adalah wanita-wanita jahat, maka dia kafir. Karena secara tidak langsung dia mencederai pribadi Nabi. Kalau menganggap para sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar itu mertuanya, Utsman itu menantunya. Kalau menganggap 3 orang ini sebagai orang yang jahat, secara tidak langsung melecehkan pribadi Nabi. Mengapa? Berarti Nabi tidak pandai mencari perempuan. Nabi tidak pandai mencari menantu. Buktinya setelah dia wafat, menantu dan mertuanya sudah berpaling dari ajarannya. Ajaran apa? Kalau ada konsep di dalam ajarannya melecehkan pribadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan namanya ajaran sesat. Kemudian saya juga ingin mengomentari ya masalah waktu 20 menit. Ini bukan yang dimaksud keadilan dalam akidah Syiah, bukan ini maksudnya. Yang dimaksud keadilan dalam akidah Syiah itu adalah keadilan versi Mu'tazilah. Memang akidah rukun iman Syiah itu ada 5. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua al-nubuwah, yang ketiga al-imamah, yang keempat al-adlu keadilan, yang kelima adalah al-ma'ad al-adil. Yang dimaksud keadilan di sini keadilan versi Mu'tazilah yang mengikuti ajaran Qadariyah, bukan keadilan pembagian waktu. Kata para ulama, sejak tahun 380 Hijriah terjadi tawakhayat, terjadi perkawinan antara Mu'tazilah dengan Syiah, sehingga kullu mu'taziliyin syi'iyun wa kulli syi'iyin mu'taziliyun. Setiap orang Syiah pasti Mu'tazilah, setiap Mu'tazilah pasti Syiah. Yang dimaksud keadilan di sini ajaran Mu'tazilah yang mengatakan perbuatan manusia yang berada dalam kemampuannya itu tidak ada intervensi dari Tuhan. Itu namanya aliran Qadariyah yang tidak percaya kepada qada dan qadar. Karenanya qada dan qadar tidak ada di dalam rukun Mu'tazilah. Ini yang dimaksud dengan keadilan. Jadi bukan, saya ingin meluruskan, barangkali dia tidak tahu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar pembicaraan kedua, menunggu-nunggu. Ternyata sampai selesai tidak satupun apa yang dikatakan untuk mengkritik buku Majelis Ulama tidak masuk. Jadi saya sudah siap catat tadi di bagian mana, halaman mana yang dinyatakan salah tadi. Saya tidak, mudah-mudahan nanti di sesi kedua saya mendapat koreksi-koreksi sehingga bisa saya bawa nanti ke Majelis Ulama. Perlu diketahui bahwa buku ini bukan digarap oleh satu orang. Jadi fatwa ini dikeluarkan secara jama'i, kolektif, kolegial. Jadi di Majelis Ulama itu terdiri dari perwakilan dari ormas-ormas Islam, apalagi yang besar, dan ini juga masuk di dalam Majelis Ulama sebagai anggota. Semua sudah dibicarakan secara aklamasi, urgennya, pentingnya buku ini keluarlah buku ini. Nah, tadi dari saudara saya menunggu tadi apa yang mau dikritik ini. Ternyata sampai tadi ini saya tidak melihat sampai selesai tidak ada yang dikritik di pasal mana, halaman berapa. Mudah-mudahan di sesi kedua saya sudah bisa mendapatkan banyak kritikan. Kemudian yang kedua, tadi saya tangkap menyesalkan terjadinya sunnah Syiah. Siapa yang memulai kriminalisasi terhadap sahabat dan istri-istri Nabi sudah tidak bisa ditutupi lagi, di mana-mana telah terjadi. Mau disembunyikan kemana buku-buku Syiah? Tadi Ustaz Idrus sudah menyebutkan buku dari Bandung, bukunya apa tadi itu, Mustafa, judulnya memang indah, tapi isinya fitnah. Jadi bisa lihat judulnya Al-Mustafa luar biasa. Tapi isinya fitnah semua dan sudah dikritik, jadi tidak ada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian tadi saya tertarik dengan apa yang disebutkan bahwa yang namanya Syiah itu mereka yang mempercayai Imam 12. Yang tidak mempercayai Imam 12 bukan Syiah. Salah. Orang-orang Zaidiyah tidak mempercayai Imam 12 karena Imam bagi Zaidiyah tidak terbatas. Apakah dia bukan Syiah? Syiah dia, Syiah Zaidiyah. Syiah Ismailiyah tidak mempercayai Imam 12.
bahkan menyetop jadi 7. Makanya Ismailiyah juga disebut dalam sejarah sebagai Syiah Sabaiyah. Apakah ini bukan Syiah? Syiah. Ya, ini menurut saya perlu pembicaraan ini perlu mencermati lagi Syiah supaya lebih akurat di dalam menyampaikan gagasan-gagasan itu. Kemudian tadi Ustaz Idrus menyebut Rabithah Alawiyah, Habaib Syiah. Tidak ada Habaib yang Syiah, karena Habaib atau Alawiyah istilah yang lain itu punya Rabithah. Rabithah Alawiyah yang berpusat di Jakarta mengeluarkan statement dengan jelas bahwa kaum Alawiyin atau Habaib istilah di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i, ada surat edarannya, ada SK-nya. Jadi kalau ada oknum-oknum Habaib yang masuk Syiah, ya biasa saja, itu bukan berarti bahwa Habaib itu Syiah. Saya akan menolak jika ada klaim yang mengatakan bahwa Habaib Syiah. Kalau oknum Habaib Syiah itu bisa saja terjadi. Sehingga di Jakarta itu beredar sekarang, kalau dia sudah masuk Syiah maka bukan Habib lagi, tapi mantan Habib. Kemudian yang berikutnya adalah masalah disinggung dari Hadithul Kisah. Hadithul Kisah itu komplementer. Jadi upaya Nabi berdoa dan doa Nabi tidak pernah dikabulkan Allah untuk memasukkan anak cucu menantunya di dalam rangkaian ayat yang turun itu. Jadi bukan di balik ayat itu turun untuk mereka, tapi turunnya ayat itulah kemudian Nabi berdoa memasukkan unit keluarga lainnya termasuk anak cucu masuk di dalam itu, dalam hadis komplementer seperti ini. Bukan di balik-balik berbalik itu. Kemudian yang berikutnya tadi bahwa Imam 12. Tadi dikatakan bahwa Imam Ali lah yang berhak. Imam Ali lah yang berhak karena tidak lain adalah Imam Ali, bukan yang lain sahabat Nabi. Tapi bagaimana dengan kenyataan bahwa Ali membaiat Abu Bakar, Ali membaiat Umar? Kalau itu dikatakan sebagai sebuah kesalahan, Ali telah mewariskan kesalahan yang luar biasa turun-temurun sampai ila yaumil qiyamah. Kalau itu dianggap kesalahan bagi Syiah. Sekarang Sayyidina Hasan membaiat Muawiyah. Kalau itu dianggap sebuah kesalahan, ini kesalahan yang diwariskan beratus-ratus tahun. Siapa yang harus menanggung ini? Itu kenyataan. Kalau klaim Syiah bahwa baiat kepada Abu Bakar itu salah, baiat kepada Umar dan Utsman itu salah, ini sebuah kriminalisasi terhadap Sayyidina Ali. Saya kira itu sementara yang dapat saya sampaikan karena berpacu dengan waktu dari Bantu. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan langsung kepada Bapak Ribanto. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa hal juga yang ingin saya tanggapi. Kalau tadi dikatakan bahwa mengikut ahlul bait propaganda, sama juga tadi banyak kali propagandanya bahwa sunnilah pengikut Imam Ja'far Shadiq. Propaganda juga. Kenapa saya katakan propaganda? Saya mau tahu berapa banyak hadis Imam Ja'far Shadiq diriwayatkan di kitab Sunni. Saya mau tanya, ini ibu pernah dengar Imam Ja'far Shadiq meriwayatkan hadis? Iya, ada mungkin. Itu satu poin. Dan silakan lihat di kitab-kitab Syiah. Siapa yang mengumpulkan riwayat-riwayat Imam Ja'far Shadiq? Jadi bagi saya Imam Ja'far Shadiq itu gurunya orang Sunni benar. Imam Malik belajar kepada beliau, Imam Hanafi belajar kepada beliau, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik dan Imam Hanafi, Imam Hambali belajar Imam Syafi'i. Baik, gurunya mereka. Kalau dibilang dia hidup di Madinah, lah iya orang Syiah awal itu di Madinah bukan di Qom. Emangnya Nabi dari Qom? Nabi bukan dari Iran, Nabi dari Mekah dan dari Madinah. Orang Syiah mengikut awal itu di sana. Bukan di Qom sekarang saja kita kenal Qom, Bu. Dulu tak kenal kita. Hadirin sekalian, sekarang kita baru kenal Qom. Karena muncul banyak mercusuar para ulama dari sana, dari Qom. Para filsufnya, para ahli hadis semua muncul dari sana, orang baru kenal Qom. Dulu sebelum Qom ada Nazar, Usad. Jadi kalau dibilang karena dia tinggal di Madinah, lah iya orang memang Syiah awal di Madinah. Sampai sekarang orang Syiah awal itu masih di sana. Saya teringat ada cerita kawan orang Indonesia waktu dia ke naik haji ke Madinah, dia ketemu orang Syiah di Madinah. Dia tanya, sejak kapan jadi Syiah? Kan itu kalau di Indonesia kan Syiahnya mu'alaf rata-rata. Kita bilang dalam artian pindah dari Sunni ke Syiah, bukan pindah agama. Nanti saya di politik lagi mu'alaf itu pindah agama katanya.
Karena seringkali perkataan saya dipolitisir, ya kan? Oh, walaupun agama tidak, maksud saya tidak, nggak ada keturunan Syiah kira-kira begitu, secara khusus. Atau mungkin kalaupun ada, mereka tidak populer di tengah-tengah kaum Indonesia. Dia tanya, sejak kapan Anda jadi Syiah? Pikirnya seperti Indonesia. Dia bilang, kakek gua tuh hadir di Goderkum waktu Imam Ali diangkat menjadi pengganti Nabi. Kakek saya hadir di sana. Saya Syiah dari zamannya kakek-kakek saya di Madinah. Sudah hadir di Goderkum. Ayo. Kemudian kalau tadi juga dikatakan, oh enggak, kalau Ahlul Bait buka kitab kakak saja. Iya, kitab kakak. Karena kalau kitab tafsir ketahuan awal 5 itu, maka buka kakaknya, Bu. Karena kalau buka kitab tafsir ketahuan. Benar ada penafsiran itu, istri-istri Nabi pendapat Ikrimah, benar. Ada yang berpendapat kesemuanya 5 dan istri Nabi. Benar ada pendapat itu, bukan Syiah tidak tahu pendapat itu. Tapi Syiah memilih pendapat bahwa Ahlul Bait sesuai dengan ayat itu, bukan yang lain. Ayat Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheeran itu untuk 5 ini diturunkan. Saya mau tanya, apakah pernah Aisyah mengaku sebagai ayat yang turun untuk dia? Apakah Siti Aisyah pernah? Apakah yang lainnya? Ummu Salamah, bahkan ada riwayat Ummu Salamah itu menyatakan, bukan Ahlul Bait Rasulullah bilang kau berada dalam kebaikan, tidak dimasukkan ke dalam kisahnya Rasul. Nah, kemudian ada penafsiran ulama-ulama Ahlus Sunnah, orang Syiah juga tahu. Tetapi ini pilihan orang Syiah. Apakah pilihan ini dianggap sebuah kesesatan? Bisa diperdebatkan panjang lebar. Itu satu poin penting yang saya rasa harus dipahami. Kemudian sholat Jumat tidak wajib. Saya mau tahu fatwa ulama mana sholat Jumat tidak wajib. Ulama Syiah mana? Jangan dusta juga lah. Saya mau tahu. Kemudian Yusuf Bahwaji menyatakan bahwa Ahlus Sunnah itu, saya mau tahu juga itu. An-Nawasib benar, tapi jangan diterjemahkan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan hanya tahu bahasa Arab, tapi tahu istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah. Istilahnya, orang Syiah punya istilah-istilah khusus yang harus dipahami. Kadang istilah itu berbeda dengan yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteksnya itu, maka saya bilang istilah diteletakkan dulu. Sama tadi kenapa dia nggak saya maksud? Karena saya sudah awal mendefinisikan istilah yang saya maksud Syiah 12 imam. Bukan saya nggak memasukkan mereka Syiah. Kalau secara umum siapa saja yang meyakini Imam Ali sebagai penggantinya Imam Ali, sampai di situ Syiah jadinya. Tapi karena saya membatasi pembicaraan kepada 12 imam itu, Syiah tidak kafir. Alhamdulillah kalau begitu saya bukan dianggap orang kafir di sini. Tapi mungkin dianggap orang sesat aja, ya kan? Gak apa-apa, dianggap orang sesat lah. Karena kan masih kiai terus yang anggap saya sesat. Karena itu aja, gak apa-apa. Kemudian keadilan Syiah itu menuju Qadariyah Mu'tazilah, saya nggak tahu. Waduh, bisa didebatkan itu. Qadariyah diikuti keadilan seperti itu, nggak mengakui qada dan qadar. Kitab Syiah mana lagi nih? Nah, jadi bagi saya katakan jangan menceritakan rumah orang kalau kira-kira ada orangnya di situ. Ada orangnya di situ menceritakan rumah orang, rumah saya ada di sini. Nah, jadi itu saya bilang keadilan itu penting di dalamnya bahwa ada qada dan qadar. Di dalam itu kena hurufnya saja. Dan saya memang tidak mungkin kita diskusikan dalam waktu yang singkat dan dibatasi sesuai keadilan yang ditegakkan di sini. Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, bro. Terima kasih. Saya katakan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq bukan Syiah. Yang dijawab tadi oleh saudara Candiki itu hanya masalah hidup di Madinah, ya. Sementara bahwa ibu beliau, ibunya Abu Bakar, tidak dijawab. Apakah ibu beliau itu orang Syiah? Lalu Abu Bakar As-Siddiq ke atas sama anak cucunya juga Syiah misalnya. Belum ada jawaban dari beliau. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq ini menjadi gurunya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Yang dimaksud menjadi gurunya ini bukan guru mulazamah. Pada masa ulama salaf itu
biasa antara ulama walaupun sudah alim menimba ilmu kepada ulama yang lain. Imam Abu Hanifah mulazamahnya bukan kepada Imam Ja'far as-Shadiq, tetapi kepada Imam Hamad. Imam Malik mulazamahnya bukan kepada Imam Ja'far, tetapi kepada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ar-Ra'i. Kepada Imam Ja'far as-Shadiq mungkin sama dengan ulama-ulama yang lain yang tidak mulazamah. Jadi bisa dibedakan. Nah, di sini orang Syiah selalu mempropaganda Imam Ja'far as-Shadiq itu gurunya semua ulama Sunni, memang gurunya. Dan karena beliau juga orang Sunni, bukan orang Syiah. Kalau ada yang bertanya, mana ulama yang meriwayatkan hadisnya Ahlul Bait? Kita balik bertanya, siapa kitab hadisnya, siapa yang meriwayatkan keutamaan Ahlul Bait? Jelas kitab hadis para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu ada hadis dari Aisyah, dari Abu Hurairah dan lain sebagainya. Semuanya mencintai Ahlul Bait. Kemudian saya juga ingin menanggapi bahwa orang di luar Syiah itu tidak mukmin. Ini saya ada kitab namanya Al-Hadaiqun Nadhirah fi Ahkamil Isra Al-Tahirah, juz 10 halaman 360. Karangannya Syekh Muhaddits Yusuf Al-Bahrani. Dia mengatakan la khilafa fi wujubis salati 'alal mu'min. Tidak ada perbedaan di kalangan Syiah tentang wajibnya mensolati mayat seorang mukmin. Siapa mukmin? Wa huwal muslim al-muhtamid li imamatil a'immatil ithna asyar. Mukmin itu adalah seorang muslim yang mengiktikadkan, yang meyakini keimamannya Imam 12. Kalau tidak meyakini keimamannya Imam 12, berarti bukan mukmin. Nah, ini berarti kan mengkafirkan orang di luar Syiah. Karena di luar Syiah Imamiyah tidak ada yang meyakini keimamannya Imam Syiah yang 12 seperti ini. Jadi kita ini sebenarnya oleh kitab-kitab Syiah dianggap tidak mukmin. Kalau tidak mukmin berarti ya kafir, karena tidak ada lagi pembagian. Misalnya ada mukmin, ada semi mukmin, ada mukmin full, tidak ada itu. Ini di kitab Syiah. Kemudian ini ya juga di kitab Syiah, kitab Syiah karangannya Al-Hadaiqun Nadhirah juga. Kemudian ini kitab Al-Hadaiqun Nadhirah. Jadi dia mengatakan bahwa nasib nawasib itu adalah kafir, syirik dan najis, darah dan hartanya halal. Ini Hadaiqun Nadhirah 10 halaman 361. Dan nawasib menurut istilah Syiah memang yang tidak meyakini keimaman Imam Syiah yang 12. Itu yang dimaksud nawasib. Kemudian saya mau komentari Syiah mana yang tidak mewajibkan sholat Jumat. Syiah Indonesia, pengikut Hijabi. Dan ini tidak perlu buka kitab, karena orang Syiah di mana-mana ada sholat Jumat. Mungkin yang di Medan saja yang sholat Jumat. Di tempat kami di Jawa Timur baru setelah keluar dari Syiah sholat Jumat lagi. Dan ini maklum di dalam kitab-kitab Syiah bahwa sholat Jumat tidak wajib. Kemudian yang ketiga tentang makna qadariyah, bahwa makna keadilan di dalam Syiah seperti tadi. Lo kok bertanya sama saya bukan orang Syiah. Dan saya tahu walaupun saya bukan Syiah, mestinya kalian tahu dari saya. Kok orang Syiah nggak tahu sama ajarannya? Kemudian saya juga ingin mengomentari bahwa orang Syiah yang meriwayatkan riwayat dari Imam Ja'far Shadiq. Wah, waktunya habis. Saya katakan riwayat dari Imam Ja'far Shadiq dalam kitab-kitab Al-Kafi sebagian besar bohong. Mengapa bohong? Ya mari, kalau tidak ingin membuktikan kebohongannya, silahkan orang Syiah membuat acara serupa, undang kami akan datang.